Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita bahwa pagi hari ini kita dipertemukan dalam kasih dan berkat Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan di hadirat Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 28 Juni 2022, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 19. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa menyatakan kasih penyertaan dan berkat yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mempertemukan kami hari ini dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Dan adalah baik jika kami datang menghampiri Tuhan, memohon semoga Tuhan menunjukkan jalan-jalan kebenaran dan ada kesempatan belajar tentang firman Tuhan. Kami akan membaca bahagian firman, Roh Kudus jamah hati kami. Firman ini membangun iman kami semakin mengenal Engkau dan ketetapan-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 19. Yoram berperang melawan Moab. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Israel. Menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih terpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat,
tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada raja, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketika raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Maka kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah carilah petunjuk Tuhan. Saudara, kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan seringkali dianggap prestasi tertinggi dalam pencapaian kesuksesan dan impian seseorang. Bahkan tidak sedikit dijumpai orang yang meyakini bahwa hal itu merupakan kriteria utama keunggulan sebuah karier. Dampaknya ialah kehidupan rohani terabaikan seolah tak berarti. Prestasi dunia yang telah dimiliki Yoram sebagai Raja Israel dijadikan sebagai tolak ukur membangun pertahanan militer dan koalisi kekuatan dengan sekutu-sekutu. Namun hal itu tidak cukup melawan pemberontakan Raja Mesa. Kekuatan Tuhan dinantikan dalam kondisi genting ketika mereka kekurangan air dan tidak ada sumber air. Yoram mesti menaruh harap kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut, kehilangan arah keimanan, menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mereka diserahkan ke tangan Moab. Sikap Yoram dalam mengatasi pemberontakan Moab menunjukkan kepada siapa ia berharap. Seharusnya Yoram lebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan sebelum mencari bantuan Raja Yehuda dan Raja Edom, bukan mencari Tuhan setelah mengalami kesulitan hidup. Sebaliknya, Yosafat menyandarkan hidupnya kepada kekuatan dan petunjuk Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Saudara, sikap dan perilaku Yoram seringkali terjadi dalam tindakan kita. Terkadang pola hidup
dan keakuan pada kemampuan diri, mengandalkan kekayaan dan kedudukan sebagai status quo, menyingkirkan sesama dan mematikan nilai kemanusiaan, serta menyalahkan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Carilah Dia dan kekuatannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, buatlah kami belajar pada teladan tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahwa ketika kami diperhadapkan pada masalah dan kesulitan, adalah baik mencari kehendak Tuhan, dan bukan kami baru mencari kehendak Tuhan ketika jalan untuk meminta bantuan kepada orang lain sudah buntu, dan kami menjadikan Tuhan sebagai pilihan terakhir. Buatlah kami memahami firman-Mu dan kami diubahkan olehnya. Kami berdoa Bapa di sorga, sertai kami dalam menjalani hari ini. Semoga yang baik yang Tuhan kenan yang kami lakukan. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan pergumulan masing-masing umat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengikuti ibadah ini yang bergumul karena sakit penyakit. Juga anggota jemaat-Mu di Jemaat Tamalan Rea, banyak yang sedang dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Tuhan tolong, Engkau ulurkan tangan-Mu. Semoga oleh jamahan-Mu yang sakit memperoleh iman yang kuat, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan dalam nama Tuhan, jika berkenan, mereka bisa dipulihkan. Kami berdoa, ya Bapa di sorga, sertai mereka yang bergumul hal-hal lain. Mungkin masalah duka cita, mungkin juga ada yang bergumul masalah-masalah lain. Tuhan Engkau tolong, semoga mereka hanya tahu berharap kepada Tuhan. Kami membawa dalam doa, semoga Engkau ada dalam kehidupan pelayanan di tengah-tengah umat-Mu. Semoga persekutuan umat semakin baik dari waktu ke waktu. Berkati majelis gereja dan pengurus OIG dalam mengangkat pelayanan. Ingatkan kami selalu untuk juga menghadirkan Tuhan dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Semoga keluarga kami menjadi keluarga Kristen yang selalu tahu mencari Tuhan dan kebenarannya dalam ibadah. Engkau menjaga kami di masa-masa pandemi COVID. Semoga kami tahu bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang bisa menghalau akan virus ini dari dunia yang kami cintai. Berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bukakan pintu berkat-Mu. Yang sementara mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikan pun bukakan pintu berkat-Mu. Kebanyakan anak-anak kami menjalani masa liburan sekolah. Semoga mereka menggunakan masa liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. Bapa di sorga, ini doa kami, ada limpah syukur kami. Selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kesempatan menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Kasih Tuhan dan berkat Tuhan selalu melimpah atas semuanya. Salam sehat untuk semua.